あとはね、参加している皆さんから質問があればぜひぜひですね。そうですね. Oke. Ya, berikutnya sesi tanya jawab gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan langsung ke Atadasan atau saya atau mungkin Aprilidasang atau mungkin Bintang juga bisa gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa boleh langsung nyalakan mic juga boleh atau lewat chat juga boleh ya, silakan. ね、日本語訳は結構ですよ。私も翻訳で見ますので、そのままお答えするものがあれば答えていただいて大丈夫です。いや、これビザ会議後って書いてあるの多分会議後だと思うんですけど、はいはいはいはい、この介護のビザではい、の奨学奨学金があり金があるますか。かですね。はで、い。そしてこの人は32歳で、まあ、健では康関係の科を出てる学士課程を出てる人ですね。はい。学びには、その奨学金やプログラムはありません。他の、プログラムをお探しになるのがよろしいと思います。Di Manabi, ada yang tanya ya, apakah ada beasiswa untuk kerja visa kaigo? Ini di Manabi itu tidak ada beasiswa untuk visa kerja kaigo itu tidak ada. Ya mungkin bisa cari di tempat lain ya. はい、で、学びから紹介とかはたくさんあるんですけれども、ベアシスワっていう、ものはないんですね。ごめんなさい。紹介っていうのはその介護施設で働くってことについてですか？はい、それは問題なく紹介できます。Ya, jadi kalau di Manabi itu tidak ada beasiswa khusus untuk kerja di bidang kaigo ya. Oh, kaigo itu ini perawat di panti jompo ya. Sekarang di Jepang itu tenaga kerja di bidang ini perawat panti jompo itu sangat kurang gitu ya. Kalau untuk itu di Manabi tidak ada beasiswa, tapi kalau masuk Manabi setelah itu ingin kerja di panti jompo di Jepang, Manabi bisa memperkenalkan panti jomponya. Oke, berikutnya, 次の質問なんですけど、畑田さん。はい。まあ、もし日本で働くんだったら、まあ、どんなその分野での、仕事が、ありますか？どんな分野、説明が難しいですね。多分今、特に必要とされている分野とか。大山さんからご説明いただくのがよろしいかと思います。わかりました、わかりました。例えばコロナの前だったら結構観光とかあったんですけど、今それないですね。そうですね。じゃあとりあえず介護と IT とぐらいですか？介護 IT、あと製造の分野は非常に人が欲しがっていますね。工場ですか？工場だったり、あとはそうですね、やっぱり外国人材が入ってくる、その人材のための、組合とかですね、そういうのも非常に必要になってます。今ね、ホテル、観光は一時下がってますが、全体的に見たら外国人とか働き手が少なすぎるので、引く手あまたです。むしろ今がチャンスだと思うんですけどね。ホテルとか観光でも？観光でもね、来てるんですよ、今。今またコロナになっちゃったから大変ですけどね。わかりました。Ini ada yang bertanya ya, kalau untuk bekerja di Jepang, spesialisasi apa yang bisa bekerja di Jepang gitu ya. Jadi sebenarnya misalnya lulusan S1 di Indonesia, misalnya manajemen atau apa jurusan yang lain juga, kalau udah bisa bahasa Jepang, kemungkinan bisa kerja di kantor seperti itu bisa gitu ya. Sebenarnya sebelum COVID ini perusahaan Jepang banyak yang ini carikan ini orang asing mau kerja di Jepang gitu. Tapi karena COVID gitu ya, jadi kondisi ekonomi di Jepang juga kan sekarang lebih buruk juga ya. Jadi nanti kalau COVID-nya berakhir itu mungkin kondisinya berubah gitu ya. Tapi seperti tadi ada yang tanya mengenai kaigo perawat di panti jompo itu ya pasti udah tenaga kerjanya kurang gitu. Jadi kalau belum minat membantu orang atau merawat lansia seperti itu ya salah satu kesempatan bisa kerja di panti jompo di Jepang ya. Terus ini juga dari beberapa tahun yang lalu
tenaga kerja bidang IT di Jepang itu sangat kurang ya. Jadi kalau Anda misalnya sudah lulus S1 Informatika di Indonesia, coba masuk sekolah bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang, setelah itu cari kerja di Jepang, seperti itu juga mungkin bisa. Terus kalau sebelum COVID itu, ini bidang dunia pariwisata atau perhotelan juga mereka cari orang asing yang mau kerja di tempat mereka gitu ya. Karena sekarang COVID ya, jadi banyak orang asing belum bisa pariwisata ke Jepang gitu. Tapi ya mungkin COVID juga mudah-mudahan sebentar lagi berakhir. Jadi lowongan kerja di bidang seperti itu juga tetap ada ya. Terus selain itu juga ya, misalnya perusahaan atau pabrik yang berkaitan dengan negara luar negeri, misalnya ekspor impor seperti itu, masih tetap mencari orang asing yang ingin kerja di tempat mereka ya. Jadi sebenarnya tidak ada harus bidang ini gitu ya. Jadi mungkin Anda melihat juga lulusan apa gitu ya. Kalau visa kerja biasa itu biasanya lulusan S1 dari Indonesia ya, atau diploma di Jepang gitu, seperti itu. Terus misalnya yang tadi kalau kerja di panti jompo seperti itu tidak harus lulusan S1 seperti itu, tidak ada. Sekarang jenis visa ada namanya Tokteigino gitu ya. Jadi beberapa pekerjaan itu bisa menggunakan visa itu. Berikutnya ada pertanyaan, di Jepang untuk keseharian dan di sekolah atau di kantor abjadnya lebih pakai yang huruf apa ya? Kanji kah, hiragana kah, romaji kah, atau katakana? Saya jawab ya. Kalau di Jepang itu orang Jepang jarang menggunakan romaji. Ya, jadi kalau bahasa Jepang itu tulisannya campur kanji, hiragana, dan katakana. Ya, jadi kalau yang bisa bahasa Jepang itu maksudnya hiragana bisa, kanji bisa, dan katakana bisa. Pertanyaan berikutnya, untuk beasiswa Manabi yang diberikan pada bulan Maret hanya diberikan kepada satu siswa atau lebih dari satu. 多分次の質問はですね、その3月の卒業の時、あれはだからその条件に合う、例えば東大に受かった、京大に受かったっていう学生が、例えば東大に受かった学生が5人いたら5人とももらえるってことですよね。そうです。ということですよね。ada pertanyaan tadi ya, jadi untuk beasiswa Manabi diberikan pada bulan Maret itu hanya diberikan kepada satu siswa atau lebih dari satu. Ya, kan tadi itu, Hatada-san, そのページ出せます？はい、ちょっとお待ちくださいね。Ya, jadi tadi kan ada beasiswa, misalnya terima di Universitas Tokyo berapa, Universitas Kyoto berapa, yang seperti itu, misalnya ternyata diterima di Universitas Tokyo, misalnya 3 orang, 5 orang, berarti 3-3nya dapat, bukan hanya 1 orang. はい、そして、はい。こちらのものは、うん一定の金額があります。それを優秀な人で審査で分ける形ですね。ただし、はい。例えば、出席率 100% の学生が100人いたとしたら、はい1人ずつに、お金を渡したりもします。その金額はね、このベアシスは、報奨金の金額は一人一人で、毎回違いますので、とにかくもらうのは一人ではなくてたくさんの人たちだということですね。Terus beasiswa yang ada di sini ya, misalnya presentase kehadiran 100% atau presentase kerjakan tugas 100% seperti itu. Kalau misalnya presentase kehadirannya misalnya ada 100 orang atau 50 orang, semuanya dapat. Ya, semuanya dapat. Tapi yang dapat itu memang jumlah uangnya nggak begitu besar. Ya, jadi kalau persyaratannya memenuhi berarti dapat. Oke, berikutnya pertanyaannya, saat ini saya baru bisa dasar. この人はですね、まだちょっとしか日本語できなくて N 語にもなってないんだけど、
まあ、日本で働きたいと。で、その場合、さっきのプログラム、就職プログラムでしたっけ？それに参加できますか？はい、できます。私たちは学校なので、皆さんが日本語をここで勉強して進学したり就職したりします。もし日本語のレベルアップをしたかったら、ぜひ来てください。でも、とにかく仕事がしたいですという場合は、日本語学校に行くのではなくて、直接、仕事ができるプログラムに申し込んだ方がいいと思います。で、あれですよね。だから日本学校に入るのための条件の、N5 か150時間必要ですよね。はい、だから。はい。それは同じです。そうですよね。Ya. Berikutnya ada pertanyaan seperti ini. Dia ingin kerja di Jepang, tapi kemampuan bahasa Jepangnya belum menerima. Apakah bisa ikut program untuk pelatihan kerja? Ya. Tadi di Manabi kan ada beberapa programnya. Salah satunya program persiapan kerja gitu ya. Sebenarnya masuk Manabi, terus kemampuan bahasa Jepangnya masih dasar, terus bisa ditingkatkan sampai level atas itu bisa. Tapi persyaratan untuk daftar ke sekolah bahasa Jepangnya, ini persyaratan dari imigrasi Jepang. Waktu daftar sudah harus ada bukti pelajaran bahasa Jepang minimum 150 jam atau sertifikat kemampuan bahasa Jepang N5. Ya, jadi di Manabi ada beberapa programnya, masuk program yang manapun harus ada surat itu. Jadi berarti sebelum daftar ke sekolah bahasa, sudah harus belajar di Indonesia minimum sampai sekitar N5. Lebih baik ada sertifikat N5 atau kalau tidak ada bisa menggunakan surat keterangan belajar bahasa Jepang minimum 150 jam. 次わかります？このハディさん。ハディさんのですね、これの答えは、はいですね。IT の専攻で SSAT を出ていれば、まあ、日本語の勉強は必要ですけれども、就職は明るいはずです。で、あれですよね、そのディチャリ感って、なんかだから探してくれるのじゃなくて、その学生が探すのをお手伝いするってことですよね。それもしますし、探しもします。昔は手伝いだけだったんですが、今はそのサポートのセクションもありますので、両方ですね。指導もするし、こちらでも探すし、どちらでもやっています。でもその探して、その面接を受けて合格するかどうかは学生次第ですよね。それはそうです。そうですよね。それはその通り。なんかこのニュアンスで私はね、この子は、いや、自分のために探してくれるのあるんでしょみたいな感じにちょっと受け取れちゃったんですけど、そうじゃないですよね。だから卒業して、この子 IT なんだからお前はこの仕事もあるんだよってそうじゃないですよねって。そこまでではないです。あくまであなたの実力が試されますね。Jadi berikutnya ada pertanyaan ya dari Hadisan gitu ya. Dia sepertinya lulusan IT S1 di Indonesia ya. Terus kalau masuk Manabi ya setelah lulus, apakah Manabi bisa dicarikan pekerjaan sesuai bidang atau misal ingin melanjutkan S2 di Jepang apa direkomendasikan ya. Jadi pada prinsipnya seperti ini, bukan hanya untuk jurusan IT ya, tapi kalau udah lulus S1 di Indonesia, terus kalau di Jepang ingin cari kerja atau ingin melanjutkan pendidikan di Jepang, sekolah itu yang memang bisa memberikan bimbingannya atau memberikan informasi lowongan kerja gitu. Tapi misalnya kalau ada lowongan kerja, ingin melamar ke perusahaan itu, Anda harus persiapan untuk ikut wawancara dan lain-lain. Ya, jadi otomatis Anda dicarikan diterima seperti itu bukan? Ya, jadi Anda dapat bimbingan dari sekolah atau dapat informasi lowongan kerja, harus Anda ikut seleksinya ya untuk masuk perusahaan. Untuk S2 juga sama. Jadi kalau S2 itu biasanya di Jepang itu lebih ke penelitian ya, research gitu. Jadi kalau ingin meneliti sesuatu waktu pasca sarjana,
berarti harus bikin rencana penelitian, cari dosen pembimbing seperti itu. Semua sekolah memberikan bimbingannya, tapi mengikuti proses ikut seleksi semuanya Anda yang harus kerjakan. Ya, jadi otomatis dicarikan program S2, otomatis dicarikan perusahaan. Anda sudah diterima bukan seperti itu. Ya, dari sekolah itu bisa dibilang bantuan dan bimbingan. Ya, ini bukan hanya jurusan IT, jurusan yang lain juga seperti itu. Oke, berikutnyaじゃあ日本語のものなんですけど。はい、これはもうね、お得意というか、14歳ですから。ちょっと待ってくださいね。Berikutnya ada yang tanya ya, sekarang umurnya 14 tahun gitu ya. Terus untuk masuk sekolah bahasa Jepang, apakah terlalu cepat gitu ya? Ini jawabannya dari saya ya. Jadi kalau untuk masuk sekolah bahasa Jepang, minimum harus lulus SMA di Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya sekarang anak SD atau SMP, kalau biasa, kalau bukan COVID ya, mungkin bisa ikut program jangka pendek ya waktu libur gitu ya, tapi sekarang COVID jadi program jangka pendek seperti itu tidak ada gitu ya. Jadi kalau mau studi di Jepang ya silakan lulus sampai SMA di Indonesia. Oke, berikutnyaビザエンジニアリングで、働けるかだけですけど、これはだから日本語学校で日本語を勉強して、就職活動して、会社があれば働けるってことですよね。その前に。berikutnya ada yang tanya ya, dia baru lulus S1 teknik, apakah bisa bekerja di Jepang dengan visa engineering tanpa ada pengalaman kerja di sebelumnya? Jadi tadi juga saya sudah jelaskan, kalau udah lulus S1 di Indonesia, masuk sekolah bahasa Jepang di Jepang, terus sambil belajar bahasa Jepang, cari pekerjaan di Jepang itu bisa ya diterima atau tidak itu tergantung ya pelajar ya. Tapi untuk dapat visa kerja di Jepang tidak harus ada pengalaman kerja di Indonesia. 次の質問なんですけど、奨学金でそれは割り当て制限ですね。上限がありますかみたいな。対面で勉強している学生ですか、それともインドネシアとか日本で勉強している学生、だから多分オンラインの学生も条件に入るかとかそういうことだと思うんですけど。なるほど。オンラインの学生はすみません、条件には入らないですよね。Ya, berikutnya ada yang bertanya, di beasiswa yang ada untuk sekolah bahasa, apakah belajarnya tatap muka di Indonesia atau apa di Jepang? Jadi apa namanya, misalnya tadi dari Mandabi kan ada penjelasan beasiswa dari pemerintah Jepang 30.000 yen per bulan misalnya ya, seperti itu pelajar yang sudah ada di Jepang. Jadi pelajar yang sedang mengikuti pelajaran online itu tidak termasuk. すいません、今のそのオンラインの学生がもらえないっていうのは多分他の日本学校もそうですよね。そうだと思いますね。まず、日本に来ないと、その日本政府が認めるものは取れないし、あと、入学した後じゃないと、その学生の個性は私たちわからないので、ちょっと判断できないですね。Sepertinya ya sekolah bahasa Jepang yang lain juga beasiswa yang diberikan setelah masuk sekolah bahasa Jepang itu sepertinya pelajar yang sudah di Jepang yang mengikuti pelajaran tatap muka. Jadi kalau pelajar yang mengikuti pelajaran online kayaknya tidak termasuk. そうです。次がその奨学金の人数が制限されているか。入学後の進学奨学金は制限ありません。それから報奨金については、人数の制限はあります。出席 100% は制限ないです。ないです。で、日本に来る前のものは今回限りなので制限はあります。はい、だからその5人ってうちから学びさん名古屋に申請する7月の5人ですよね。そういうことです。はい。そういうことですよね。はい。Ya, ada yang jelas bertanya yang mengenai beasiswa. Apakah beasiswa Manabi
ada batasan kuotanya setiap tahun. Ya, jadi apa namanya seperti tadi dijelaskan beasiswa atau reward ya waktu kelulusan dari Manabi itu tidak dibatasin berapa orang gitu. Jadi kalau persyaratannya memenuhi pasti dapat. Ya. Terus kalau beasiswa 100.000 yen itu persyaratannya untuk masuk tahun ini April atau Juli ke kampus Nagano dan bayar sekolah 1 tahun. Ya, terus kuotanya 5 tahun. Ya, 5 orang ya 5 orang. Ya, jadi batasnya seperti itu. Itu beasiswa untuk yang sekarang. Selanjutnya sekarang belum ada rencananya. 次の質問はコロナでピンタンみたいにオンラインで勉強している学生はいつ日本で勉強できるのか。はっきりまだ分かりません。これは今のコロナが落ち着くのを祈るしかないですね。ですよね。Berikutnya ada yang bertanya ya, karena COVID, siswa yang diterima oleh Manabi tidak bisa belajar secara langsung di kelas. Untuk kasus Bintang sendiri, kapan dia akan bisa belajar di Jepang? Ya. Ini dari saya jawab ya. Jadi ini tergantung kebijakan dari pemerintah Jepang juga. Jadi pemerintah Jepang mulai tutup tidak terima orang asing itu dari akhir Maret 2020. Terus kalau 2020 itu sempat buka terima orang asing Oktober, November, Desember. Jadi sepertinya Apriliasa itu bisa berangkat ini November 2020 gitu ya. Ya. Terus setelah itu tutup lagi ya. Terus tahun 2021 sempat pemerintah Jepang itu buka bulan November hanya 1 bulan. Tapi waktu itu untuk berangkat itu siapa itu ada dibatasi ya karena angkatan April 2020 ada yang belum bisa berangkat ke Jepang. Jadi sekarang pemerintah Jepang itu ingin terima orang yang angkatan lama. Jadi tahun 2020 berangkat dulu, terus setelah itu 2021, setelah itu 2000 mungkin 22 gitu. Jadi Bintang sekarang belajar di Indonesia secara online. Kapan bisa berangkat ke Jepang itu masih belum tahu. Terus ini tergantung COVID juga. Susah diperkirakan juga. Ya. Jadi misalnya ya sekarang berminat daftar untuk masuk bulan Juli tahun ini ya. Terus kalau bulan Juli pemerintah Jepang sudah buka terima orang asing. Tapi belum tentu bisa berangkat ke Jepang sesuai jadwalnya. Karena angkatan dari tahun 2020-2021 ada yang belum bisa berangkat ke Jepang. Jadi kemungkinan mereka diberangkatkan dulu, setelah itu angkatan 2022 baru bisa berangkat. Ini semuanya tergantung pemerintah Jepang. 畑田さん、次の質問ですけど、ウィーディーアさん、多分この人ドクターだから、大学博士課程出てる。そして日本学校入ってアルバイトできますか？できますよね。そう、通常のアルバイトだったらできますが、日本での医療行為という意味だったらできないですね。医者じゃなくて、その博士課程のドクターかなと思うんですけど。ああ、そうか。そうだね。多分ですよ。ya berikutnya ada yang tanya ya, kalau sudah lulus dokter dan mau sekolah bahasa, apakah bisa kerja part-time? Mungkin ini lulus dokter itu ini ya, pasca sarjana gitu mungkin ya, S3 gitu mungkin ya. Jadi kalau lulusan S1 juga, lulusan S2 juga, lulusan S3 juga, kalau mau masuk sekolah bahasa Jepang, terus kerja part-time seperti biasa yang tadi Hattada-san memperlihatkan seperti itu tidak masalah. たくさんの質問、嬉しいですね。ありがたいです。Masih bisa menerima pertanyaan kah? Ya, silakan. Ya, silakan. Tadi sempat dijelaskan belajar di Manabi itu maksimal 2 tahun ya? Iya. Bagaimana jika dalam 2 tahun tersebut
COVID masih ada gitu. Jadi dan dari pemerintah Jepang juga masih belum bisa menerima siswa dari luar negeri. Jadi siswa tersebut akan belajar terus di negaranya masing-masing. Karena kan dari penjelasan Aprilia sama Bintang sendiri beda nih yang mereka beda kalau kita belajar di Jepang sendiri sama kita belajar secara online kan. Jadi gitu. OK。いや、畑田さん、先ほどの、すみません。コロナでの質問があった人だと思うんですけど、日本で最大日本学校で勉強できるの2年じゃないですか。で、その2年間の間に結局コロナが終わらなくて、オンラインでしか勉強できなかったらどうなんですかって聞かれたんですけど、2年って、さっき学びさんで、その学びさんのオンラインの授業は、ちゃんと認められているものだっていうことだったですけれども、2年って計算するのは日本に着いてからですよね。そうです、その通りです。Ya, tadi saya juga jelaskan kalau bisa belajar di sekolah bahasa Jepang maksimum 2 tahun gitu ya. Tapi yang 2 tahun itu dihitung waktu sampai dari waktu sampai di Jepang. Ya, jadi misalnya sekarang Bintang ikut pelajaran online-nya misalnya 1 tahun gitu ya. Terus setelah itu ingin terus setelah itu misalnya bisa berangkat ke Jepang gitu. Terus setelah sampai di Jepang, Bintang masih mau belajar di Manabi misalnya 2 tahun, itu bisa. Ya, jadi kalau 2 tahun itu berkaitan visa belajar gitu ya. Jadi bisa belajar di sekolah bahasa Jepang dengan visa belajar maksimum 2 tahun. Ya, jadi misalnya ternyata ya ini misalnya masuk Manabi terus udah belajar 2 tahun ternyata online gitu ya. Tapi setelah itu masuk Manabi langsung di Jepang itu berarti dari situ maksimum bisa belajar 2 tahun. Kalau misalnya dalam 2 tahun itu si Bintang udah selesai nih 2 tahun belajar dan tahun berikutnya dia ke Jepang. Dia belajar lagi dari awal atau gimana? Dia kan udah lancar nih selama 2 tahun itu. Biasanya ya setiap sekolah bahasa Jepang itu untuk membagikan kelas itu ada placement testnya. Jadi tidak semua orang harus belajar dari awal. Jadi misalnya tadi Aprilia San bilang kan waktu masuk sekitar N3 gitu. Berarti ikut placement test, Aprilia itu bisa masuk kelas sesuai dengan level Aprilia sendiri. Ya, terus misalnya Bintang sekarang belajar secara online. Ternyata dia rajin belajar, sudah sampai N2 atau N1. Ini saya coba langsung daftar ke universitas. Terus universitas juga ada seleksi secara online, udah diterima, berarti tidak harus masuk sekolah bahasa Jepang lagi. Kalau misalnya, gimana kalau untuk yang rencana sekolah belajar di Manabi untuk mencari pekerjaan? Misalnya dalam 2 tahun itu dia udah sampai N1 nih. Nah, dia ingin mencari pekerjaan di Jepang. Nah, dia pakai visa apa nih ke Jepang? Karena kan belajarnya sudah selesai sampai N1. Kesananya gimana? 畑田さん、今度こういう質問なんですけど、例えば日本で仕事をしたいっていう目的で学びに入って勉強しました。でもコロナのせいで日本に行けなくて、オンラインで勉強してて、N1 まで取りました。でそしたら、N1 まで取ったんだから、彼女曰く、いや、日本語学校で日本語勉強する必要ないでしょと。その場合、じゃあ日本にどんなビザで行けばいいんですか？なるほどですね。日本語の実力があれば、直接就職することはできます。そして、大事なことは、その会社があなたを必要としていることですから、仕事のビザで直接行くことはできます。ただし、日本の企業に直接入るというのは、なかなかハードルが高いですね。その場合、今の畑田さんの直接入るっていうのは、インドネシアにいる段階で会社を探して、その会社の面接とか受けて、その会社に、なんていうんですか、合格って言わないな、なんていうんだ。いや、合格ですね。内定を取って、内定をもらって、でビザの手続きを会社側にしてもらうことになるので、かなりハードルは高いと思いますね。ですね。で
例えばそうじゃなかったら、例えば N1 持ってて N2 持ってても日本語学校に入っちゃいけないっていうことはなくて、例えばその日本語学校に入って、例えばじゃあビジネスマナーの日本語とかビジネス日本語とか勉強しながら、その就職試験とか面接とかの練習とかもしながら、そこで仕事を探すってことは可能ですよね。はい、おっしゃる通りです。そして、最も大事なことは、日本企業は日本で生活して文化とか、その日本の生活を体験した外国人を欲しがりますね。日本人を理解している。日本を理解している人を欲しがります。はい。Yang tadi pertanyaan tadi ya. Jadi misalnya kalau belajar bahasa Jepang secara online atau belajar sendiri di Indonesia, kalau kemampuan bahasa Jepangnya sudah N2 atau N1 gitu ya, terus ingin cari kerja di Jepang ya. Misalnya Anda berhasil cari perusahaan yang di Jepang, wawancara dan lain-lain secara online gitu ya. Terus kalau langsung diterima berarti nanti perusahaannya seharusnya membantu mengurus visa kerja ya. Tapi ada juga seperti ini, walaupun punya N2 atau N1 dari Indonesia, ada yang masuk sekolah bahasa Jepang seperti itu juga ada. Misalnya tujuannya cari kerja di Jepang. Berarti apa namanya, misalnya masuk Manabi atau sekolah bahasa Jepang yang lain juga, misalnya sambil belajar bahasa Jepang untuk dunia kerja, atau misalnya dapat bimbingan untuk cari kerja di Jepang dari Manabi, misalnya latihan wawancara atau misalnya latihan menulis CV dalam bahasa Jepang seperti itu, terus sambil dapat bimbingan di sekolah bahasa mencari pekerjaan di Jepang itu seperti itu juga bisa. Terus biasanya banyak perusahaan Jepang ingin cari orang asing yang sudah tahu hidup di Jepang atau budaya Jepang seperti itu. Jadi apa namanya, udah punya N1 di Indonesia, setelah itu masuk sekolah bahasa Jepang itu sama sekali tidak masalah. Bagaimana pertanyaan? Sudah terjawab atau bagaimana? Untuk sekarang cukup, terima kasih. Ya, oke, ya, terima kasih. すみません。最後の質問なんですけど、私答えちゃっていいですか？はい、お願いします。Mungkin ya tadi yang tanya ini lulusan S3 masuk sekolah bahasa, apakah bisa kerja part time gitu ya. Terus sekarang pertanyaan lanjutnya, kalau hanya sekolah bahasa Jepang apakah bisa gitu ya. Jadi apa namanya, tadi ada penjelasan kerja part time atau arubaito dari Manabi itu hanya apa namanya, informasinya saja ya. Jadi masuk sekolah bahasa Jepang harus kerja part time itu tidak ada ya. Tapi apa namanya, banyak mungkin pelajar berminat ya coba ini kerja part time di Jepang ya boleh gitu. Ada juga ini hanya sekolah bahasa saja, konsentrasi belajar seperti itu juga ada. Jadi kerja part time itu tidak harus. Gimana kira-kira udah ini pertanyaannya udah terjawab? Sudah. Terima kasih sekali atas penjelasannya yang sangat jelas dan membantu. Semoga COVID ini cepat berlalu sehingga bisa segera berangkat ke Jepang. Ya, sama-sama Ibu. Arigato gozaimashita. Ya, do itashimashite. Sama-sama. じゃあ、いいですかね。Ya, oke. Ya, kalau begitu, terima kasih banyak ya. Banyak pertanyaan juga. Semoga informasi disampaikan oleh saya dan oleh Atada-san dan Pririya-san sama Bintang bermanfaat untuk pesertanya. Ya, jadi seminar hari ini sampai ini ya. Video seminar hari ini kami akan upload ke YouTube Jing ya. Terus channel YouTube Jing itu ada beberapa video mengenai informasi studi di Jepang ya. Jadi kalau belum minat studi ke Jepang, silakan melihat video yang ada di channel YouTube Jing. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai ketemu acara berikutnya.
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました. Ya, terima kasih banyak.